Halo teman-teman, kembali lagi di video series belajar DevOps dengan GitHub Action ya. Jadi di video part keempat ini kita akan belajar bersama mengenai continuous deployment menggunakan GitHub Action. Nah, sebagai info, video kali ini akan rangkap dengan CI/CD non-containerized application ya. Oke, jadi apa aja yang akan kita akan pelajari kali ini. Jadi kita akan belajar cara membuat CD pipeline menggunakan GitHub Action. Lalu kita akan coba provisioning instance di DigitalOcean untuk sebagai servernya ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa requirement untuk non-containerized application. Kita akan setup servernya terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat deploy.sh untuk dijalankan setiap kali ada perubahan di repository di servernya gitu ya. Jadi ada perubahan, dia akan menjalankan deploy.sh ini di server. Nah, untuk containerized application dia akan sedikit simple, dimana kita hanya perlu menginstal Docker runtime aja gitu di servernya. Dan kita nggak perlu banyak setup lagi di servernya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan masuk ke DigitalOcean-nya dulu. Nah, DigitalOcean ini sangat rekomend banget untuk teman-teman yang mau nge-lab dan mau coba-coba cloud platform atau hosting aplikasinya. Di sini karena di sini user friendly dan instan yang diberikan juga cepat. Nah, untuk membuat instance ataupun droplet biasanya kalau di DigitalOcean kita dapat ke menu create lalu droplet. Nah, di sini akan diberikan tampilan untuk spesifikasinya. Nah, di sini kita pilih Ubuntu aja. Teman-teman juga bisa pilih distribution lain seperti FreeBSD, Fedora dan lain sebagainya. Di sini juga ada container distribution seperti Rancher OS dan bisa custom image juga. Oke, untuk plan-nya kita pilih yang basic aja. Lalu untuk spesifikasinya kita pilih yang 528 per bulan, dimana 1 GB RAM, 1 CPU dan 25 SSD ya. Oke, karena aplikasi kita yang akan kita deploy nanti nggak perlu banyak resource ya, jadi segini aja cukup. Nah, untuk data center region kita pilih yang Singapura karena region kita Indonesia, jadi kita pilih yang paling terdekat aja. Oke, VPC network ini kita pilih yang default aja. Nah, untuk SSH key kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum membuat SSH key-nya, itu teman-teman bisa new SSH key aja. Nanti di sini bisa dipastekan public key dari SSH key-nya. Lalu berikan nama dan bisa digunakan. Oke, seperti itu. Lalu di bagian select additional option kita ada user data, di mana kita akan menjalankan script untuk nge-setup droplet gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan cloud init ataupun bash script ya. Jadi kita bisa shebang bin bash. Nah, kita akan install apt update dulu. Lalu kita akan upgrade. Jangan lupa pakai flag Y ya untuk yes. Lalu kita akan install Nginx. Lalu kita akan install Python 3 pip. Nah, kita akan coba juga untuk HTTPS nya menggunakan certbot Python 3 certbot Nginx min y. Oke. Sip, seperti ini aja. Lalu untuk finalize and create itu kita bisa pilih hostname-nya non containerized app action. Oke, tag-nya kosongin aja, select project kosongin. Kita pilih yang default ya, atau yang project yang udah kita buat di GitHub Action. Oke, periksa lagi. Oke, aman. Lalu kita create template.
Nah, untuk pembuatan droplet ini biasanya tergantung dari banyaknya script yang dijalankan di user data ya, kalau teman-teman menggunakan user data. Tapi kalau teman-teman nggak menggunakan, itu biasanya akan lebih cepat gitu. Oke, sip, sudah berhasil terinstall. Jadi kita akan coba dulu apakah sudah terinstall atau belum untuk Nginx nya. Oke, sudah berhasil terinstall. Jadi kita akan, sebelum kita lanjut, kita akan setup domainnya dulu agar aksesnya lebih mudah ya. Jadi bisa kita copy aja. Lalu saya akan setup dulu. Oke. Oke, sudah saya set. Jadi untuk domainnya kita akan arahkan ke app1.navteq.org ya. Kita coba ping dulu app1.navteq.org. Oke, bentar. Oke, sudah saya set. Kita akan coba lihat. Kita arahkan ke app1.navteq.org ya. Kok masih Oke, sudah berhasil terinstall ya untuk servernya. Jadi kita akan coba aja langsung untuk mengakses instance-nya ya. Jadi kita bisa copy aja. Lalu kita buka terminal, kita masuk ke Tmux dulu. Kita bisa SSH root add. Oke, seperti ini ya. Jadi ya, yes. Oke, aman. Lalu kita bisa install, kita bisa update dulu package-nya ya. Oke, sudah terinstall, berarti user datanya harusnya sudah
aman ya. Jadi kita akan coba apt auto remove dulu. Oke, kita akan coba install dulu apakah sudah terinstall atau belum. Apt install nginx Python 3 pip Python 3 Certbot nginx, lalu kita install juga Certbot. Oke, sudah terinstall semua. Jadi untuk insert datanya tuh berhasil dijalankan ya teman-teman. Oke, kita coba lihat. Oke, aman. Jadi selanjutnya yang harus kita set adalah kita akan set dulu SSH key untuk si usernya ya. Kita akan add user di servernya dan kita akan konfigurasi SSH key di sana. Jadi kita bisa add user dengan nama action. Oke, passwordnya oke, kita masuk. Oke, lalu kita bisa lihat dulu cut SSH authorize key. Nah, ini kita akan copy di sana ya. Kita copy dulu. Nah, selanjutnya kita bisa login ke actions. Oke, sudah masuk. Kita bisa langsung SSH mkdir konfigurasi SSH key-nya ya. Masuk ke ssh.ssh, lalu kita echo ini ke authorized keys gini ya. Oke, kita akan reboot dulu servernya, lalu kita akan coba akses melewati user action ya. Oke, kita exit. Oh ya, sebelumnya kita akan adding sudo adding action user action maksudnya ke grup sudo ya. User mode min. Oke, lalu kita akan reboot. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita coba lagi ya. Actions dengan menggunakan Oke, di sini saya sudah menunggu sekitar 1 menitan. Jadi seharusnya dia sudah terreboot. Oke, kita akan coba akses menggunakan user action ya. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setup deploy key-nya. Nah, deploy key ini akan kita gunakan untuk remote repository di GitHub gitu. Nah, caranya kita persiapkan dulu SSH key-nya gunakan command SSH key get ya. Nah, ini bisa enter aja. Oke, sip. Kita bisa masuk ke .ssh. Nah, di sini ada .idrsa dan idrsa.pub ya. Nah, kita akan copy .pub-nya ini ke GitHub. Oke, kita akan coba copy dulu. Sip. Selanjutnya kita masuk ke setting repository-nya. Nah, di bagian sini itu ada, di bagian security itu ada deploy key. Nah, deploy key ini kenapa kita menggunakan deploy key? Karena deploy key ini hanya
memberikan akses ke single repository ya, jadi nggak ke seluruh repository seperti yang ada di settings gitu. Add deploy key, lalu kita akan masukkan nama Digital Ocean. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini ada centang allow write access, ini jangan dicentang karena kita nggak perlu akses write dari servernya ya. Oke, add, copy password dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba git clone repository ini ke servernya ya. Oke, sebelumnya kita akan jalankan dulu SSH agent di sini. Oke, sudah jalan. Kita akan SSH add ID RSA. Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan coba clone nya. Kita copy aja, lalu kita akan git clone di home directory action. Oke, kita yes. Sip, sudah berhasil di clone repository-nya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke belajar CI/CD action. Oke, di sini sudah ada. Oh ya, sebelumnya kita harus persiapkan juga sebelum kita lanjut ke CD ya. Jadi kita akan review dulu untuk deploy.sh-nya. Jadi teman-teman harus membuat deploy.sh kalau teman-teman ingin menerapkan non-containerized CI/CD ya. Jadi deploy.sh ini akan dijalankan di server setiap kali ada perubahan ataupun sesuai triggering teman-teman di repository, lalu akan dijalankan deploy.sh-nya di server ya. Nah, untuk scriptnya tuh sederhana, jadi kita vim deploy. Nah, jadi untuk scriptnya sederhana, jadi teman-teman hanya stashing repository-nya. Jadi kalau misalkan ada beberapa perubahan, jadi tuh nggak bentrok ya, jadi atau nggak konflik gitu. Lalu kita akan pull repository-nya. Nah, selanjutnya kita akan activate virtual environment. Jadi kita akan bikin virtual environment-nya. Nah, kenapa harus membuat virtual environment gitu ya? Jadi kalau di Python project itu biasanya kita bekerja di banyak project kayak gitu ya. Jadi untuk project satu dan project lainnya itu kalau misalkan menggunakan dependencies yang sama itu akan bentrok, apalagi versinya yang berbeda gitu. Jadi kita buat virtual environment agar menginstall dependencies atau package Python lainnya di satu environment berbeda. Lalu untuk ini kita akan install dependencies dan terakhir kita akan install service-nya seperti Unicorn dan Nginx ya. Oke, sederhana ya teman-teman untuk scriptnya. Lalu setelah kita berhasil kita preview deploy.sh-nya, kita akan membuat virtual environment-nya. Jadi kita bisa install dulu virtual environment. Nah, oke, by default dia kalau misalkan kita baru masuk ke Linux ya, biasanya dia akan scriptnya dia akan diinstalkan virtual environment-nya ke .local.bin ya, .local/bin ya. Nah, karena ini belum masuk ke path, jadi kita bisa source.profile-nya. Oke. Nah, seharusnya bisa dijalankan virtual environment. Oke, bisa ya. Jadi kita masuk lagi ke belajar. Kita bisa membuat virtual environment-nya menggunakan command seperti ini. Jadi dengan nama kita buat virtual environment, lalu parameternya ini adalah nama directory yang akan dibuat. Oke, sudah terbuat. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal dependencies yang ada di requirements.txt. Caranya mudah, jadi pip install -r requirements.txt. Oke, sudah berhasil, semuanya sudah terinstall.
Nah, selanjutnya yang harus kita setup adalah kita akan setup unicorn service-nya. Jadi agar si unicorn-nya ini bisa dijalankan sebagai service ya, dan kita bisa restart dan lihat statusnya juga. Nah, untuk setup unicorn service-nya kita harus pakai sudo karena kita akan masuk ke sistem D ya. Oke, untuk pathnya itu ada di, kita bisa nano aja /etc system di /system ya, unicorn.service. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya dulu. Oke, nah di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan scriptnya, jadi agar mempersingkat durasi video juga. Nah, di sini saya akan copy aja. Oke, jadi di bagian sini itu kita buat script simple untuk service-nya. Jadi untuk di bagian unit itu ada description, dimana kita akan memberikan description dari service-nya, lalu after ini akan dijalankan ketika network.target itu udah dijalankan ya. Lalu service kita kasih user action, grupnya action, nah lalu working directory-nya kita set ke belajar CI/CD dengan action. Lalu execute start-nya kita arahkan ke virtual environment bin unicorn. Lalu kita kasih akses log file, nanti gunanya untuk memberikan log ya ke kita dari si unicorn-nya ini. Lalu untuk worker-nya itu 3. Nah, ini bin ya, Unix flux.sock ya. Nanti kita akan buat socket Unix-nya di home action-nya aja. Lalu WSCGI untuk entry point WSCGI-nya sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada app ya. Oke. Nah, ini untuk install, ini agar kita bisa mengenable service-nya. Oke, kita bisa kita save ya maksudnya. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu apakah unicorn service ini berjalan dengan baik atau enggak. Caranya sudo system ctl restart atau start aja ya, start unicorn. Oke, sudah jalan sepertinya. Kita coba lihat statusnya. Pilot to command, no such all file directory. Oke, kita akan coba review dulu sebentar. Oke, kita masuk ke belajar pnp.bin. Coba cd pnp. Unicorn. Oh, unicornnya belum terinstall ya teman-teman. Oh, pantas. Jadi saat kita install virtual sebelum kita install si requirements-nya itu belum kita aktifkan ya. Oke, sebentar saya akan coba perbaiki dulu. Jadi kita akan remove dulu ya. Uninstall min-r. Oke, masuk dulu. Pip uninstall min-r requirements. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita harus aktifkan dulu bin activate. Nah, agar fungsinya agar setiap dependencies yang diinstal tuh nggak seperti tadi ya, di global environment gitu. Nah, seperti ini kita bisa install lagi menggunakan command yang sama. Oke, sudah berhasil. Akan kita coba apakah unicorn-nya itu berhasil kita jalankan ya. Kita restart aja. Status unicorn.
Oke, minway-nya itu nggak double itu ya. Kita coba masuk ke sudo. Nah, di sini tuh harusnya nggak pakai double itu ya. Jadi gini. Oke. Kita save. Kita akan coba lagi. Oke, sebelumnya kita harus daemon reload dulu ya. Sudo daemon Oke, selanjutnya kita restart, kita lihat statusnya. Oke, sudah berhasil ya untuk unicornnya. Jadi kita akan coba lihat apakah berhasil terbuat untuk soket Unix-nya. Oke, di sini sudah ada flex.sock, berarti artinya kita sudah berhasil untuk membuat unicorn service ya. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah kita akan mengkonfigurasi Nginx-nya. Oke. Untuk konfigurasinya seperti biasa, kalau Nginx itu ada di /etc Nginx ya. Nah, di sini ada sites available. Kita masuk ke sites available dulu. Nah, di sini masih ada default agar tidak tabrakan. Jadi kita bisa unlink aja. Unlink default. Oke, sudah ya. Lalu di sites enable juga kita sudo unlink. Oke, kita lihat dulu apakah oke, udah nggak ada ya. Kita masuk ke sites available, kita buat konfigurasi, kita kasih nama flux.conf aja. Nah, di sini sudah saya siapkan juga agar mempercepat durasi video. Jadi ini akan kita pakai. Jadi kita bikin upstream dulu agar lebih mudah di sininya, agar lebih simpel ya. Lalu untuk sini kita akan kasih server name. Oke, kita akan copy dulu di bagian sini. Oke, seperti ini. Jadi simpel ya teman-teman. Hanya upstream flex app, lalu di locationnya kita include proxy params juga. Lalu kita akan arahkan proxy paramsnya ini ke flex.app, dimana flex.app ini adalah Unix socketnya ya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke profession diniat, berarti belum pakai sudo ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang aja lagi. Oke, seperti ini. Kita server name, kita akan masukin sini. Oke, save. Oke, selanjutnya kita akan link flex.conf nya ini ke sites enable. Caranya ls-s/etc nginx ke /etc nginx sites enable ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat apakah konfigurasi kita ada syntax error atau enggak. Oke, syntax is okay, successful. Lalu kita akan coba jalankan. Start Nginx system. Oke, kita lihat sudo system Nginx. Oke, kita akan coba curl dulu http. Oke, oh ini masih sama ya. Coba kita restart dulu. Systemctl restart Nginx. Nah, sini udah berubah tampilannya dan artinya itunya Nginx-nya itu bekerja dengan baik. Oke, kita bisa cek juga di sini sebenarnya. Jadi http. Nah, di sini sudah berhasil
terinstall ya untuk si aplikasinya. Oke, sebelumnya kita akan lanjut ke sini dulu. Jadi sebelumnya agar si deploy.sh nya ini berjalan, kita akan coba lihat dulu belajar. Kita akan lihat deploy.sh. Nah, di sini kan ada restarting service ya. Nah, kita harus setup agar si sudonya ini nggak menanyakan password itu setiap kali deploy.sh nya ini di running over SSH menggunakan CD ya. Jadi kita bisa sudo vsudo. Nah, di bagian paling bawah kita akan tambahkan baris seperti ini. Actions, lalu all, no passwd ya. Lalu kita masukkan user bin, systemctl, restart, unicorn. Lalu kita akan coba tambahkan juga all, no passwd / user bin systemctl, restart nginx. Oke, seperti ini aja. Kita akan coba save dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba relog dulu ya, agar kita akan coba lihat apakah restart menggunakan nginx nya itu masih menanyakan password atau enggak. Kita exit aja. Lalu kita akan connect lagi. Lalu kita akan coba menjalankan atau nge-restart si unicorn-nya. Oke, sudah nggak menanyakan password ya. Jadi kita akan coba nginx nya juga. Oke, aman. Oke, berarti untuk setup di servernya hanya segitu. Jadi sebagai summary untuk di servernya. Nah, di bagian yang harus kita install atau persiapkan adalah yang pertama deploy key, di mana deploy key itu untuk akses dari server ke repository-nya. Yang kedua adalah virtual environment-nya ya, agar dependency-nya itu nggak tabrakan dengan project lainnya gitu. Lalu selanjutnya adalah kita persiapkan unicorn service-nya kalau bagi teman-teman yang menggunakan WSCGI ya. Yang kedua yang terakhir itu kita harus siapkan nginx dan siapkan setting sudoers agar restarting service-nya itu nggak menanyakan password lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan setup si CD-nya ya. Kita bisa fokus ke GitHub-nya lagi. Oke, kita bisa buat file baru di .github workflows. Kita adding file aja. Oke, di bagian sini kita bisa kasih nama deploy.sh .yaml. Oke, di sini sudah ada. Nah, sebenarnya saya udah siapkan juga agar mempercepat ya, karena cukup panjang. Jadi seperti ini untuk CD-nya. Jadi untuk namanya kita kasih namanya deploy.do. Nah, untuk triggeringnya di sini cukup unik. Jadi kita akan menjalankan workflow ini setiap kali workflow yang bernama unit test itu sudah komplit ya. Artinya dijalankan terlebih dahulu untuk unit testnya. Lalu setelah komplit dia akan dijalankan workflow deploy.yaml-nya. Nah, untuk build-nya, jadi untuk setup runner kita pakai Ubuntu 20.04 agar untuk menjalankan ini ya. Jadi kita akan menggunakan plugin yang bernama SSH Action dari Appleboy. Nah, kalau di sini itu kita mudah banget. Jadi tinggal panggil aja. Lalu kita menggunakan parameter seperti hostnya, username, password, port, dan scriptnya. Seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya kita harus setup juga GitHub secret-nya. Jadi GitHub secret-nya itu diperuntukkan untuk menyimpan kredensial yang sifatnya konfidensial ya. Oke, jadi kita mungkin kita akan setup dulu. Kita nggak save dulu deploy.yaml-nya karena nanti akan dijalankan gitu ya.
Jadi kita ke setting dulu, leave paste aja nggak apa-apa, nanti kita akan copy paste lagi di bagian secret. Nah di sini ada bagian security, secret, lalu action. Nah di bagian sini teman-teman bisa baca juga ya, ini secret environment variable there are encrypted ya. Jadi variabelnya di sini yang dibuat di sini itu akan ter enkripsi gitu. Jadi teman-teman bisa nyimpan private key, password, dan lain sebagainya. Nah, anyone with collaborator access this repository can use this secret for action. Jadi kita bisa pakai si secretnya ini dengan variabel secret dot nama variabelnya gitu ya. Nah, untuk membuatnya itu gampang, tinggal new repository secret. Lalu kita kasih nama SSH host ya. Untuk hostnya kita bisa masukin aja yang ini. Oke, add secret. Lalu new secret lagi, kita kasih nama SSH user. Kita masukkan actions. Oke, seperti ini. Lalu kita add secret. Nah, new secret lagi, kita tambahkan SSH key-nya. Nah, untuk SSH key-nya kita akan ambil dari yang kita sudah buat ya. Oke, ini SSH key-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita add secret. Oke, seperti ini ya. Jadi SSH host, SSH key, dan user. Nah, kenapa user dan host juga harus dienkripsi? Karena itu termasuk hal yang konfidensial ya. Oke, kita masuk ke code workflow-nya lagi. Kita buat adding file. This, by the way, kenapa saya menggunakan langsung di GitHub-nya? Karena kita kalau di sini tuh agak sulit ya. Tampilannya juga kurang friendly. Jadi karena saya menggunakan full terminal gitu. Jadi di sini kita masukkan aja deploy.yaml. Nah, di sini kita bisa copy paste lagi dari script yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk hostnya kita ambil pakai variabelnya tuh secret.ssh host ya. Nah, untuk penggunaan variabel di GitHub Action, teman-teman bisa menggunakan tanda dolar, lalu double curly bracket atau kurung awal 2 kali, lalu di spasi ya, jangan lupa di spasi, habis itu nama variabelnya seperti itu. Nah, untuk bagian script di sini kita bisa menjalankan command over SSH. Jadi kita bisa masuk ke belajar CI/CD dengan action dulu, lalu kita akan jalankan bash deploy.sh-nya. Nah, karena di servernya itu udah ada ini, jadi kita nggak perlu lagi membuat atau nge-pull lagi itu, karena kita udah siapkan dulu setup servernya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nih, kita unit test dan pastikan ini namanya sesuai dengan workflow yang sudah kita buat untuk CI testnya ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan start commit aja. Oke, kita akan tunggu apakah actionnya ini ke trigger atau enggak. Ini sudah berjalan. Kita bisa ke final action. Oke, di sini create deploy ya. Dia akan menjalankan si unit testnya. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita refresh dulu. Nah, sini dia akan langsung nge-trigger untuk menjalankan deploy DO-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah berhasil men-trigger. Kita akan lihat apakah berhasil menjalankan aplikasi atau deploy.sh di servernya. Oke, sudah berhasil, seharusnya berjalan ya. Deploy to production. Nah, di bagian sini, nah ini sudah terlihat ya beberapa komen. Nah, jadi udah ada change master ke 16587C4 untuk hashnya. Jadi kita akan install juga
install juga untuk requirement-nya agar saat developer itu menambahkan dependencies baru, dia akan otomatis terinstall di servernya gitu. Jadi kita nggak perlu megang servernya lagi nih. Setelah ini kita udah full hanya monitoring aja. Kalau misalkan ada beberapa tambahan pipeline ya, jadi kita hanya maintenance pipeline-nya aja. Nah, kita akan coba untuk perubahan di servernya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini tampilannya kan seperti ini, masih seperti biasa. Jadi kalau kita akan masukkan root, misalkan hello Navteq, nah dia akan berubah menjadi hello Navteq ya, bukan hello world lagi. Nah, kita akan coba ganti nama yang ada di sini. Apakah berhasil terubah di servernya secara langsung atau enggak? Oke, kita akan coba lihat di kita buat di templates ya, di index.html. Jadi kita akan langsung edit file aja. Jadi di bagian sini senang belajar DevOps dengan GitHub Action. Oke, seperti ini. Kita akan coba commit change. Oke, kita akan sudah tertrigger. Kita akan coba lihat di actionnya. Nah, ini sudah mulai menjalankan unit testnya. Dan kita akan lihat apakah di sini tuh berhasil terubah atau enggak. Oke, sudah unit test sudah berhasil. Ini untuk unit testnya memakan waktu 28 second ya. Ini masih update. Oke, 40 second. Belum deh. Oke, kita tunggu aja. Oke, sudah berhasil untuk CI-nya. Kita akan coba lihat apakah ada perubahan di servernya atau enggak. Oke, berhasil ya teman-teman. Setelah kita refresh itu langsung berubah. Padahal kita nggak menyentuh servernya lagi sama sekali gitu. Jadi untuk CI/CD non-containerized application-nya kita sudah berhasil ya. Jadi scriptnya sederhana. Sebagai summary kita juga yang penting kita mempersiapkan script untuk dijalankan di servernya gitu untuk non-containerized application. Nah, ini kan mungkin terlihat agak ribet ya, karena kita harus setup servernya, setup web servernya terlebih dahulu, lalu kita setup unicorn service-nya. Nah, teman-teman akan terbantu jika teman-teman menerapkan containerized application di arsitektur teman-teman gitu. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas CI/CD menggunakan containerized application. Kita akan coba push kontainer tersebut ke registry Docker Hub ya. Jadi tungguin untuk video selanjutnya. Jadi untuk sekarang seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.